Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kalimat thayyibah. Dari Utsman An-Nuhu berkata, sesungguhnya para sahabat sangat bersedih pada hari wafat Rasulullah SAW, sehingga di antara mereka ada yang merasa was-was. Utsman An-Nuhu berkata, aku termasuk di antara mereka. Ketika aku sedang duduk, Umar lewat di hadapanku. Ia memberi salam kepadaku, namun aku tidak menyadarinya. Sehingga Umar mengadukan hal ini kepada Abu Bakar. Lalu keduanya pergi menjumpaiku. Keduanya memberi salam kepadaku. Lalu bertanya, mengapa kamu tidak menjawab salam saudaramu? Umar, aku menjawab, aku tidak berbuat demikian. Umar berkata, ya, demi Allah, sungguh engkau telah berbuat demikian. Aku menjawab, demi Allah, aku tidak menyadari ketika engkau lewat di depanku dan memberi salam kepadaku. Abu Bakar berkata, benar Utsman, mungkin engkau sedang sibuk. Jawab Utsman, memang aku sedang menyesali bahwa sebelum Allah mewafatkan Rasulullah SAW, belum sempat kutanyakan keselamatan urusan ini. Abu Bakar berkata, telah kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka aku berdiri mendekatinya dan berkata, demi ayah ibuku yang kukurbankan, engkaulah orang yang lebih berhak dariku. Jawab Abu Bakar, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah keselamatan urusan ini? Jawab beliau, barang siapa menerima satu kalimat yang telah kutawarkan kepada pamanku Abu Talib, lalu ia menolaknya, maka baginya keselamatan. Kalimat itu adalah La ilaha illallah, Arsyad Ahmad. Maksud merasa was-was adalah keadaan pada saat Nabi SAW wafat. Para sahabat sangat bersedih dan begitu panik sehingga Umar langsung berdiri menghunus pedangnya seperti seorang pahlawan seraya berteriak, barang siapa berkata bahwa Rasulullah SAW telah wafat, akan kupenggal lehernya. Sebenarnya beliau sedang pergi ke hadirat Rabbnya, sebagaimana Musa AS menjumpai Rabbnya di Gunung Tur. Sebagian sahabat beranggapan bahwa agama telah habis dengan wafatnya Nabi SAW. Sebagian lagi berpendapat bahwa agama tidak akan dapat berkembang lagi. Sebagian di antara mereka hanya diam 1000 bahasa. Hanya Abu Bakar yang benar-benar berpendirian teguh. Walaupun cinta dan semangatnya sangat tinggi terhadap Nabi SAW, ia tetap tegar. Lalu ia berkhutbah, wa ma Muhammadun illa rasul, sampai akhir Muhammad SAW ialah Rasul Allah, bukan Tuhan. Ia pun pasti mati. Jadi jika beliau syahid atau mati, apakah kamu akan lari dari agama menjadi murtad? Seandainya kamu lari dari agama menjadi murtad, itu tidak akan merugikan Allah. Kisah ini telah ditulis secara ringkas dalam Hikayatut Sahabat. Selanjutnya, kata-kata keselamatan urusan ini mempunyai dua maksud. Bahwa amalan agama itu banyak sekali. Amalan apakah yang menjadi asas agama, yang jika tanpa amalan tersebut agama tidak dapat bertahan. Jelas asas agama ialah kalimat syahadat, dan akar atau sumber agama ialah kalimat thayyibah. Kedua, dalam menunaikan ajaran agama tentu akan datang banyak cobaan dan godaan syaitan sebagai musibah tersendiri, dan kepulaan dunia yang selalu menarik ke arahnya. Inilah maksud sabda Nabi SAW bahwa kalimat thayyibah adalah jalan keluar dari penyebab timbulnya keikhlasan, sekaligus pembersih hati dan penghancur syaitan. Semana diwakilkan dalam hadis, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan dijauhkan dari 99 musibah. Yang paling ringan ialah kesedihan yang selalu menimpanya. Utsman meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang tidak seorang pun mengucapkannya dengan ikhlas dan hatinya dan meyakini kebenarannya, kecuali ia akan diharamkan masuk neraka. Maka Umar bertanya, kalimat apakah itu? Kalimat ikhlas, yang dengannya Allah telah
memuliakan Muhammad SAW bersama sahabatnya, yaitu kalimat takwa yang sangat diinginkan untuk pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajalnya, syahadat la ilaha illallah Arsyad Ahmad. Kisah mengenai paman Nabi SAW Abu Thalib telah masyhur dalam kitab-kitab hadis, tafsir dan sejarah. Ketika Abu Thalib hampir meninggal dunia, ia banyak membantu Nabi SAW dan kaum muslimin, sehingga Nabi SAW membujuknya, "Paman, cukup ucapkanlah la ilaha illallah agar aku dapat mensyafaatimu pada hari kiamat dan menjadi saksi atas keislamanmu." Jawab pamannya, "Aku khawatir akan ejekan kaumku. Mereka akan berkata, karena takut mati, ia menerima agama keponakannya. Jika bukan karena itu, sekarang juga akan kubaca kalimat itu untuk menunjukkan matamu." Lalu Nabi SAW kembali dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudianlah Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi." Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Dari kisah ini jelaslah bahwa orang-orang yang berdosa dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, lalu menganggap bahwa dengan meminta doa dari alim ulama, dosa-dosa mereka akan dibebaskan, adalah pemahaman yang keliru. Memang yang mengatur perbuatan manusia adalah Allah Ta'ala. Segalanya dikembalikan padanya. Oleh sebab itu sangat penting agar kita mempererat hubungan dengan Allah Ta'ala. Barulah doa-doa para masyaikh dan hubungan kita dengan mereka akan membantu kita. Dari Umar Rasulullah SAW bersabda, ketika Adam alaihissalam telah berbuat suatu dosa, saat ia menengadahkan kepalanya ke langit, ia berkata, "Aku memohon kepadamu dengan wasilah Muhammad, ampunilah diriku." Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Siapakah Muhammad itu?" Adam alaihissalam menjawab, "Maha berkah namamu. Ketika engkau menciptakan aku menengadahkan kepalaku ke arsmu, dan ternyata tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang hamba yang tidak ada seorang pun yang sederajat dengannya, sehingga engkau meletakkan namanya berdampingan dengan namamu." Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, "Wahai Adam, sesungguhnya ia adalah nabi yang terakhir dari anak keturunanmu. Seandainya tidak kena dia, maka aku tidak akan menciptakan dirimu." Hadis Tabrani, Hakim, dan Abu Nuaim dan Baihaqi. Allah membaca dan katakan, mudah-mudahan dari Allah Ta'ala dan berkata untuk menyampaikan kepada Amin.